Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Faslun, suratul qudwati tis'un. Fasal baru, suratul qudwah, gambaran atau contoh salat berjamaah. Tis'un, ada 9 format atau 9 gambaran. Jadi ada 9 model salat berjamaah. Tasihhu fi khamsin, yang sah dari 9 itu cuman 5. Jadi berjamaah itu maksudnya siapa ngimamin siapa, siapa jadi makmum siapa. Itu gambarannya ada 9, nggak ada yang ke-10, 9 doang. Nah dari yang 9 itu tasihhu fi khamsin, sah kalau 5 gambarannya, berarti yang 4 lagi tidak sah. Apa aja yang sah? Ahaduha, yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin. Qudwatu, mengikutinya, rajulin, seorang laki-laki, bi rajulin, kepada imam laki-laki. Jadi kalau imamnya laki, makmumnya laki, sah tuh begitu. Wa qudwati, dan yang kedua, kalau laki sama laki kan udah nggak ada tidak ada perdebatan begitu. Wasaniha, dan yang kedua, qudwatum ra'atin birajulin, mengikutinya seorang perempuan, birajulin, kepada imam laki-laki. Jadi model yang kedua yang sah, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Kalau tadi yang pertama imam laki, makmum laki, sah begitu. Ini kalau imamnya laki, makmumnya perempuan, sholat berjamaahnya sah juga. Baik itu perempuannya banyak, imamnya sendirian begitu, atau imamnya sendirian, makmum perempuan juga sendirian. Jadi secara sholat berjamaahnya sah, tapi tergantung apakah kedua orang ini mahram atau bukan. Kalau orang ini mahram nggak ada masalah. Tapi kalau dia bukan mahram nih, laki imamnya sama perempuan makmumnya ini bukan mahram, sholat berjamaahnya sah begitu. Cuma dimakruhkan. Dimakruhkan kalau sholatnya makruh begitu ya, artinya berjamaahnya sah tapi makruh. Sah tapi makruh bagaimana tuh? Sholatnya sah tapi makruh. Kayak orang yang sholat pakai wudhu yang kedua, padahal wudhu yang pertama belum dipakai buat sholat. Atau orang sholat cuman pakai kain selembar doang misalnya, atasannya kagak make, jadi cuman make bawahan, nutupin pusar begitu. Udah, sholatnya sah tapi makruh begitu. Jadi laki sama perempuan berdua-duaan doang, sholat berjamaahnya sah. Sebab kan tidak ada syarat yang namanya imam sama makmum kudu punya hubungan mahram, kagak ada syaratnya. Yang penting berjamaahnya sesuai dengan aturan sholat berjamaah. Tapi kalau orang ini berdua-duaan di tempat yang tertutup, maka berdua-duaannya haram.
tapi sholatnya sah begitu. Dia berdua-duanya haram, cuman sholatnya sah. Jadi berjamaahnya sah, nggak ada masalah. Kayak orang sholat tapi pakai kainnya ngombe, tahu ngombe itu? Nyolong gitu. Jadi kainnya nyolong, dia sholat dipakai sholatnya sah apa enggak? Sah, sebab syarat sah sholat menutup aurat sudah terpenuhi. Cuman kainnya kain nyolong gitu. Jadi haramnya itu, dosanya tuh di nyolong kainnya. Ini orang berdua, contohnya apa? Kalau laki perempuan berdua tapi sholat berjamaah, ada nggak begitu? Biasanya di di stasiun, musola stasiun, atau juga musola stasiun jamnya jam isya, itu kan udah sepi tuh, tinggal berdua doang. Kalau zuhur asar kan rame kan ya gitu. Itu berdua-duaannya dalam satu tempat dan itu tertutup begitu. Kalau terbuka kan hilang keharamannya. Jadi kalau tempat terbuka sama tertutup tuh, pokoknya tempat itu bisa diakses oleh siapapun tuh namanya terbuka. Makanya dulu orang tua perempuan kita kalau datang tamunya laki bukan mahram, kan duduknya di depan aja kan begitu, nggak dimasukin ke dalam. Sebab kalau sudah ke dalam, ini tempat yang tidak bisa diakses siapapun, nggak bisa diakses, maka berduaannya jadi haram begitu. Termasuk di mobil tuh, itu kan mobil tempat yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Maka kalau ada perempuan dewasa naik naik Grab, sopirnya laki berdua-duaan doang tuh. Ya kagak boleh sebenarnya mah begitu. Tapi kalau ojek Ustaz, kalau ojek makan kebuka kelihatan orang begitu. Justru yang tidak dikatakan berdua-duaan adalah naik ojek. Cuman pisahin pakai papan, bawa papan tuh biar kagak mek. Jadi dipisahin. Kan ya, itu namanya berdua-duaan tuh itu. Jadi berada dalam satu tempat yang tidak ada orang lain, atau ada orang lain tapi tidak bisa mengakses tempat tersebut tuh namanya berdua-duaan. Jadi kalau dia berduaan di di masjid, dia sholatnya ada orang sholat laki-laki, perempuan baru nyampe gitu, dia bilang sama mas, saya ikut ya jadi makmum di belakang, masjidnya terbuka, dan orang rame kiri kanan, banyak lagi pada nongkrong, ada yang udah beres sholat, ada yang ngobrol. Itu sih bukan berdua-duaan namanya. Jadi yang disebut berdua-duaan tuh memang berduaan di tempat tidak ada orang lain, atau ada orang lain tapi orang lain tuh kagak bisa akses tempat tersebut, tuh namanya berdua-duaan begitu. Itu yang diharamkan. Jadi laki sama perempuan sholat berjamaah berdua doang sah, cuman berdua-duaannya dilihat nih ada orang lain apa enggak kiri kanan begitu. Kalau kagak ada orang lain tuh berduaannya jadi haram. Terus gimana Ustaz? Ya salah satunya nunda dulu. Apa yang perempuan dulu biarin sholat dulu, habis itu baru laki masuk begitu. Jadi intinya lakinya imam, perempuan makmum sah, atau perempuannya banyak, semuanya perempuan makmumnya, laki sendiri doang jadi imam tuh begitu. Tuh kayak gitu biasanya kuliah kebalik-balik tuh gitu. Soal laki sendirian dia keki kan gitu. Belakangnya perempuan semua, itu juga sah, tidak ada masalah begitu. Itu bentuk yang kedua, imamnya laki, makmumnya perempuan. Wasalisuha, dan yang ketiga, qudwatu khunsa, mengikutinya seorang khunsa birojulin kepada imam laki-laki. Ini juga sah. Khunsa ini adalah siapa nih khunsa nih?
orang yang punya kelamin laki dan kelamin perempuan juga dua-duanya, itu namanya khunsa. Jadi dilahirkan oleh Allah, dikeluarkan dari rahim ibunya oleh Allah dalam keadaan punya dua-duanya, atau memang dalam perjalanan waktu muncul itu dua-duanya di kemaluan laki kemaluan perempuan, itu namanya khunsa. Orang yang punya dua kemaluan itu namanya khunsa. Jadi khunsa itu bukan bencong, bukan begitu, bukan waria, bukan bukan yang kalau bahasa ngondek, bukan begitu. Itu melaki bener itu, ya cuman ngondek begitu. Yang kayak gitu dilaknat itu sama syariat. La'anallahu mutakhannisati minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang gayanya ke perempuan-perempuanan, sebagaimana juga Allah melaknat al-mutarajjilati minan nisa, perempuan yang kelaki-lakian begitu. Itu juga dilaknat, kagak boleh dua-duanya. Jadi jadi perempuan jangan kebangetan keker, jadi laki jangan kebangetan lenje begitu, kagak boleh. Itu dilaknat, itu maksiat. Tapi kalau orang kayak begitu bencong waria jadi imam boleh? Boleh, nggak apa-apa, kan laki emang dia. Cuman jadi imam orang fasik kan jatuhnya fasik tuh. Orang laki yang ke perempuan-perempuanan itu jatuhnya fasik karena dia melanggar ketentuan syariah. Nah, orang fasik itu jadi imam sah, cuman dimakruhkan. Jadi sebaiknya di antara para jamaah kalau ada yang tidak fasik, lebih baik yang tidak fasik. Kalau bahasa agamanya adil. Adil itu lawannya fasik. Fasik itu orang yang terlihat pelaku kemaksiatan, atau juga tokoh pejabat yang kita kagak tahu agamanya apaan itu dia. Kan banyak tuh orang begitu tuh. Wayanya Ramadan dia pakai sarung wadimor, kemarin Natal dia pakai sotopi sinterklas juga begitu. Itu kan bingung tuh agamanya apaan, jadi saksi gitu. Kagak boleh. Jadi kalau mau jadiin saksi itu orang yang udah ketahuan soleh aja gitu, kayak merbot masjid tuh begitu tuh, soleh tuh kan. Maghrib jam 6:30 sore, dia jam 6 pagi udah di masjid tuh. Kurang soleh apa? Kan soleh banget itu dia. Jadi itu namanya fasik. Nah, kalau ini sah. Nah, kalau khunsa ini memang orang yang punya dua kelamin. Kalau kelaminnya aktif dua-duanya, maka disebut dengan istilah khunsa muskil begitu, khunsa muskil. Nah, syarat jadi imam itu adalah dia ini harus orang yang selevel dengan makmum atau lebih tinggi jenis kelaminnya daripada si makmum. Kalau khunsa, maka kan dia punya dua kemungkinan. Dia punya kemungkinan laki, dia juga punya kemungkinan perempuan. Maka kalau dia jadi imam, makmumnya laki-laki, jamaahnya nggak sah. Sebab imam itu udah pasti tinggi, makmumnya tuh udah pasti laki. Cuman imamnya tuh punya kemungkinan perempuan, maka jadi kagak sah. Tapi kalau dibalik, makmumnya khunsa, kemudian imamnya laki-laki, sah begitu. Walaupun ada kemungkinan boleh khunsa jadi imam dengan catatan sudah dipastikan kelaminnya yang aktif. Jadi udah hilang muskilnya. Jadi misalnya ada khunsa, melalui banyak proses diketahui ternyata yang aktif laki-laki misalnya, tapi kemaluan perempuannya masih ada, cuman yang aktif laki, yang perempuan enggak. Dari mulai dulu kecil kencingnya pakai kelamin laki, kemudian dia balik keluarnya air mani bukan darah haid, lalu kemudian selesai balik
ada kecenderungan orang ini terhadap perempuan. Jadi maksudnya punya rada-rada demen sama perempuan. Nah, ini berarti laki, tapi masih punya kelamin perempuan. Maka khunsa yang kayak gini, khunsa yang sudah ittadhat dzukuriyatuhu, khunsa yang sudah jelas kelaki-lakiannya, boleh jadi imam tapi makruh memang hukumnya, sebab masih ada kelamin perempuannya. Jadi ini khunsa yang kagak boleh jadi imam, khunsa yang masih belum ketahuan gitu. Jadi kalau kencing kadang-kadang dari laki keluar, dari perempuan keluar begitu. Kemudian darah haidnya keluar, tapi air mani juga keluar. Ini muskil namanya. Nah, ini jenis yang ketiga adalah mengikutinya khunsa kepada imam laki-laki. Jadi imam laki-laki, makmumnya khunsa. Wa rabi'uha, dan yang keempat, jenis salat berjamaah yang keempat adalah qudwatum ra'atin bi khunsa, mengikutinya seorang perempuan bi khunsa kepada imam khunsa. Nah, kalau begini sah nih, imamnya khunsa, makmumnya perempuan. Sebab imam ini punya level yang lebih tinggi daripada makmumnya. Karena imam punya kemungkinan laki-laki. Atau kalaupun laki-lakinya hilang, dia masih punya kemungkinan perempuan. Makmumnya sama-sama perempuan, berarti sholat berjamaahnya sah begitu, nggak ada masalah. Jadi artinya kalau ngumpul nih, ada khunsa, ada perempuan, datang waktu sholat, pengen sholat berjamaah, maka khunsa yang jadi imam begitu. Tapi kalau khunsa ini ngumpulnya sama laki-laki, datang waktu sholat berjamaah, maka yang jadi imam laki-lakinya. Khunsa biarpun pinter, kan khunsa sama kita ya sama-sama aja, sekolah, belajar, ngajar juga, jadi dapat ranking juga. Ya cuman ada kelainan di jenis kelaminnya aja begitu. Tapi secara ini mah sama aja, belajar juga, kuliah juga dan sebagainya begitu. Itu yang keempat, perempuan jadi makmumnya khunsa gitu. Dan ini waktu kapan ya? Ada waktu itu tahun berapa tuh, ada buku pelajaran Quran hadis fikih ya, akidah akhlak, saya lupa itu tahun 2000 berapa ya, 2010 apa 2011 itu Dignas Kemenak tuh ngeluarin buku pelajaran agama, tulisnya bencong gitu. Jadi terjemahnya, jadi sholat berjamaah ada 9, bener mirip begini, 9 bentuk sholat berjamaah. Pertama, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Yang kedua, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Kemudian makmumnya perempuan. Terus pas bagian khunsa disebutnya bencong gitu. Padahal bukan bencong itu. Makanya kan banyak diprotes waktu itu. Jadi khunsa itu bukan bencong, dan bencong itu, khunsa itu bukan kemaksiatan. Sebab memang dijadikan oleh Allah seperti itu. Ada orang yang dikeluarkan dari rahim ibunya dalam keadaan seperti itu, atau memang dalam perjalanan waktu ya begitu, kemudian muncul 2 kelamin. Jadi khunsa itu bukan maksiat. Kalau bencong itu maksiat begitu. Jadi kalau diterjemahin khunsa bencong keliru, sebab bencong itu memang aslinya laki-laki begitu. Namanya kan juga bencong itu. Siapa sih yang namain bencong tuh mula-mula? Kan ya? Iya, jadi itu kemaksiatan. Dan kita tuh kagak boleh, bahasanya dalam syariat tuh, kita harus memuliakan apa yang dimuliakan oleh syariat, sebagaimana jangan memberi kemuliaan kepada maksiat. Karena syariat itu tidak pernah memuliakan kemaksiatan, justru sebaliknya, syariat itu menghinakan kemaksiatan.
Maka apa-apa yang sudah dihinakan oleh syariat jangan kita mulia-muliain. Maksudnya jangan dibaik-baikin begitu. Jangan dimanis-manisin. Kita bilang tuh bencong kagak boleh, ya kagak boleh begitu. Gitu. Anak-anak kita juga kita ajarin nih kayak gini nih nggak boleh. Lagi nonton TV muncul bencong, ganti TV-nya salurannya. Jangan lagi nonton bencong ketawa ke TV. Anak ngelihat akhirnya. Jadi seakan-akan bencong-bencong itu tuh boleh sebab menghibur katanya begitu. Tapi itu tadi kita juga kudu adil. Ini ada orang salahnya di bencongnya doang begitu. Yang lain mah bagus begitu. Jadi apa namanya? Apa sih namanya? Dulu ada siapa? Almarhum Dorce. Iya, Olga Dorce begitu. Kita mah enggak bagusnya bencongnya doang begitu. Apalagi Dorce udah sampai ganti baju dia kan begitu. Ganti baju, ganti apa? Tuh lupa nama lakinya siapa tuh dia tuh gitu. Kan ya, dia punya asrama yatim, kebaikan bagi dirinya. Jadi pahala insya Allah. Tapi bencongnya jangan gara-gara dia punya asrama yatim kita baik-baikin bencongnya kagak gitu. Jangan apa namanya, jangan diiyain gitu, udah nggak apa-apa dah jadi bencong, yang penting punya asrama yatim, jangan begitu. Sama, jadi apa namanya, kudu dibedain satu masalah dengan masalah yang lain. Sama halnya kayak nanti nih soal ru'yatul hilal begitu. Jadi Kementerian Agama secara lembaga kan dari dulu emang punya sentimen negatif tuh. Dari dulu ya, dari zaman Maftu Basyuni itu kan sentimennya banyak. Dari mulai kuota haji, korupsi, Marzuki Ali dulu korupsi ini. Sampai zaman Marzuki Ali korupsi Al-Qur'an kan ya. Zaman Lukman Hakim tuh nggak banyak tuh kasus tuh gitu. Cuman zaman Lukman Hakim dia tampilin orang berdebat sidang isbat di hadapan publik pakai TV gitu kan ya. Kan Lukman Hakim zaman dia menteri dari jam 5 udah ada sidang isbat tuh. Kita ngeliatin ustadz kayak pada debat di ruang sidang dilihatin. Itu kan gak bagus gitu. Kalau yang bagus kan udah jam 6:30, jam 7 pengumuman udah beres kan begitu. Satu sisi Kementerian Agama ini punya sentimen negatif, tapi tugas dia sebagai orang pihak yang menentukan awal Ramadan ya harus dihormati begitu. Jangan karena kita kagak demen sama menterinya, kagak demen sama lembaganya, gue sih kagak percaya sama ru'yahnya Menteri Agama, kagak boleh begitu. Nggak boleh. Justru memang pihak yang berhak menentukan penetapan awal itu hakim begitu. Makanya di kitab-kitab fikih itu dibahas kalau ada orang yang ru'yahnya berbeda dengan ru'yahnya hakim, maka orang ini harus berpuasa sesuai dengan ru'yahnya sendiri, tapi tidak boleh memprovokasi. Maksudnya memprovokasi itu ngajak orang supaya nggak usah ikut pemerintah, nggak boleh. Jadi tetap awal. Sebab dulu Nabi SAW juga begitu. Yang ngelihat hilal mah sahabat-sahabat Nabi banyak, tapi beres ngelihat hilal yang dia lakuin kan nggak tiba-tiba langsung ngumumin, gue udah ngelihat hilal besok puasa, kagak. Dia lapor dulu kepada Nabi SAW. Jadi yang menetapkan tuh Nabi, bukan sahabat yang ngelihat hilal. Yang menetapkan Nabi, lalu Nabi memerintahkan Sayyidina Bilal untuk ngumumin begitu. Begitu konsepnya begitu. Bahkan di ini kitab Kasyifatus saja Syekh Nawawi Banten dia bilang bahwa penetapan itu harus dengan bihukmil hakim, dengan ketetapan hakim. Hakim itu ya penguasa ya presiden udah ngasih mandat Menteri Agama bikin badan namanya Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama begitu. Kalau urusan kagak demen, kita juga kagak demen sama pejabat kan. Siapa sih pejabat yang kita demen? Kagak ada yang kita demen sekarang lah gitu. Kan ya, dari presidennya, dari wakilnya, menteri-menterinya, kan kacau semua itu orang. Cuman urusan ini jauh lebih maslahat kita ngikut badan hisab dibanding kita kagak ngikut badan hisab.
Seandainya udah orang udah kagak percaya, badan hisab ngambek misalnya, badan hisab ngambek, udahlah kita kagak suruh ya, orang juga udah kagak ada yang percaya. Akhirnya tiap orang malah nentuin hilangnya masing-masing, kan kacau itu akhirnya. Yang bingung tuh malaikat, dia bingung nih malam pertama kapan sebenarnya ini, kan dia yang tugas ini, yang tugas bawa pahala malam Lailatul Qadar bingung kan. Di apa namanya, diledekin, belum malam ganjil sekarang. Habis awalnya beda-beda kan. Kacau, semua orang mau nentuin masing-masing. Orang yang punya rumah lantai 2 dia bikin ru'yah sendiri, kan begitu. Ada yang kagak punya lantai 2, dia datang ke Anyer, dia ngeliat langsung di ujung pantai begitu. Kan kacau ini akhirnya nih. Begitu. Untung jadi ada memang di dalam syariat tugas-tugas yang dibebankan kepada hakim penguasa, yang kita tuh nggak punya kewajiban untuk itu. Salah satu contohnya fasakh nikah. Fasakh, membatalkan pernikahan tuh harus dengan ketetapan hakim. Suami kagak ngasih nafkah, suami KDRT, istri hilang kemana tahu kagak kelihatan, ini pernikahan istri nggak ridho nih, maka harus dibatalkan. Kan kalau nungguin talak kan kudu ngomong suami itu, ngomong talak. Kan nggak bisa, orang suaminya lagi kagak demen sama dia kan begitu, biarin gua siksa lo kagak cerai-cerai kan begitu. Maka butuh adanya hakim. Istri lapor kepada hakim, saya mendapatkan kekerasan, saya tidak dinafkahi, lalu hakim dibatalin kan gitu, membatalkan fasakh. Kalau talak dari suami, khulu dari istri, kalau pihak ketiga hakim namanya fasakh begitu. Jadi banyak hal-hal yang memang kita tuh butuh kepada pemerintahan, kepada hakim. Tapi tidak berarti kita manis-manis sama hakim, jangan begitu. Kudu galak itu, sebab duit kita dipegang sama dia semua, dan mereka tuh punya potensi berkhianat. Pihak-pihak yang punya potensi berkhianat maka tetap harus diwaspadai. Kagak boleh kita manis-manis. Kalau kita manis-manis, cakep-cakep, akhirnya jadi pagar laut tuh begitu tuh. Begitu, gara-gara kebangetan manis, kebangetan husnuzon kita akhirnya begitu. Jadi sampai mana tuh tadi? Yang keempat, qudwatum ro'atin bi khunsa, perempuan jadi makmumnya khunsa. Kalau khunsa punya kemungkinan laki maka sah. Wa khamisuha, dan yang kelima adalah nih yang sah nih, qudwatum ro'atin bimro'atin, mengikutinya perempuan kepada imam perempuan. Jadi imam perempuan jadi makmumnya perempuan juga. Ini sah. Jadi yang sah 5, laki sama laki, imam laki makmum perempuan, imam laki makmumnya khunsa, imam khunsa makmum perempuan, yang kelima imam perempuan sama perempuan. Cuman kalau imamnya perempuan sama perempuan, ini sunnahnya imam itu berdiri di tengah-tengah barisan, bukan di depan. Jadi kalau perempuan banyak nih, sebab 2, 3, 4, 5 sof, imamnya tuh ada di sop paling depan, tapi kagak maju sendirian, dia di dalam sop pertama, di tengah-tengah sop pertama. Tuh sunnahnya begitu. Kalau dia maju sendirian di depan boleh, ya boleh, nggak apa-apa, cuman itu dimakruhkan. Tapi yang bagus itu kalau jemaah perempuan, imamnya di tengah, sebaris sama sop pertama, begitu. Sebab yang namanya perempuan itu fitrahnya tertutup, maka kalau dia berjamaah pun imamnya ada di tengah-tengah shaf begitu. Jadi di shaf pertama, di barisan pertama, tapi di tengah, bukan maju sendirian begitu. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki jadi imam, kalau imamnya makmumnya cuman sendiri, kan makmum ada di sebelah kanan samping, cuman dikasih jarak kira-kira 1 jengkal dah, supaya makmum kagak ngeduluin imam, dikasih jarak 1 jengkal. Kalau makmumnya 2, boleh kiri kanan tuh, kanan imam kiri imam, tapi yang bagus langsung di belakang imam begitu. Nah tapi kalau perempuan sejajar, dia makmum berdua sejajar kiri kanan.
Kalau berjamaah juga sejajar, imamnya ada di tengah. Itu sunnahnya begitu. Kalau makmum berjamaahnya perempuan begitu. Wa tabtulu fi arba'in, kemudian jenis jamaah yang tidak sah fi arba'in, yaitu dalam 4 bentuk. Yang pertama, qudwatu rajulin bimra'atin, mengikutinya seorang laki-laki bimra'atin dengan imam perempuan, itu gak sah. Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki, itu gak sah. Kayak di mana tuh waktu itu pernah kejadian tuh ya, di Amerika, iya, ada namanya siapa begitu tuh. Kalau di Indonesia pernah kejadian tuh di Malang apa di mana tuh, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, kagak sah begitu. Sebab imam itu harus lebih unggul atau selevel dengan makmumnya. Nah, kalau imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, ada derajat yang tidak timpang begitu. Imamnya orang yang lebih rendah dibanding makmumnya, jadi gak sah, harus dibalik. Nah, laki-laki yang dimaksud itu sejak umur tamyiz. Jadi sejak umur tamyiz itu, kalau di rumah nih ada anak tamyiz itu belum balik tapi udah ngerti sholat. Jadi kan minimal balik tuh 9 tahun. Ada anak belum 9 tahun tapi bacaan sholatnya ngerti, rukun sholatnya paham. Maka kalau ada anak mumayyiz begitu tuh, ini yang jadi imam begitu. Dia yang jadi imam, ibunya perempuan jadi makmum. Kalau memang si anaknya paham, ngerti begitu ya tentang ibadah sholat. Sebab untuk dikatakan sahnya sholat memang ukurannya tamyiz. Jadi kalau anak tuh sudah tamyiz, ibadahnya sah begitu. Maka kalau ibadahnya sah, itu punya konsekuensi kepada orang-orang yang sekitarnya. Kalau dia sholatnya sah, maka sah juga jadi imam. Maka sebaliknya, kalau ada perempuan yang jadi imam dia, maka sholat berjamaahnya kagak sah. Sebab ada di antara jamaah ada makmum yang laki-laki yang benar begitu, yaitu mumayyiz itu. Maka kalau emang si ibu kagak mau diimamin sama anak yang mumayyiz, sholatnya jangan jamaah, ya sendiri aja si ibu di kamarnya, anaknya sholat beda lagi, atau anaknya pada usur-usurin pada ke masjid begitu, biar ibunya sholat di rumah sendirian gitu. Tapi kalau ada anak mumayyiz tadi, anak mumayyiz yang jadi imam, jadi walaupun dia belum balik, sholatnya sah. Dulu ada sahabat namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah itu adalah anak yang paling punya banyak hafalan Quran di kampungnya. Jadi dulu Amr bin Salamah ini kira-kira umurnya masih 7 tahun, masih 6 atau 7 tahun, dia bilang begitu. Bapaknya itu, jadi Amr bin Salamah nih kayak kalau bahasa kita nih, dia kayak punya majlis taklim, punya langgar, punya surau. Orang sholat berjamaah di situ. Nah kan kalau ke Nabawi kan kalau Jumatan, kalau hari-hari biasa sholat berjamaah biasa 5 waktu ya banyak sahabat Nabi yang punya langgar sendiri. Ada Mu'adz bin Jabal punya langgar sendiri, Abu Musa al-Asy'ari punya langgar sendiri, termasuk nih keluarganya Amr bin Salamah. Satu waktu bapaknya Amr bin Salamah nyampe nih ke dusunnya, ke kampungnya. Dia bilang, saya kemarin datang dari Nabawi, lalu Nabi Muhammad bilang, katanya ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan di antara satu kampung tuh kagak ada yang banyak hafal Quran kecuali Amr bin Salamah. Akhirnya Amr bin Salamah yang waktu itu masih 6 atau 7 tahun jadi imam untuk orang kampungnya. Dan itu terjadi di zaman sahabat Nabi, diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah ditegur, tidak pernah dilarang. Maka daripada itu kata ulama, anak yang mumayyiz begitu itu jadi sholatnya sah. Dan karena sholatnya sah,
jadi imam juga sah. Itu atas dasar kasusnya Amr bin Salamah begitu. Jadi itu, maka daripada itu kita punya kewajiban nih, anak-anak kita sebisa mungkin sebelum balik dia udah bisa jadi imam begitu. Makanya salah satu keunggulan masukin anak ke madrasah apa di SDIT itu kan ada pelajaran tuh, ada sholat duhanya kan ya gitu. Dan yang jadi imam kan mereka semua itu, anak-anak semua yang dijadiin. Jadi gurunya bikin si fulan jadi imam nih, masih kelas 1, ada yang kelas 2 begitu. Akhirnya pulang ke rumah dia bisa ngimamin keluarganya. Bahkan anak saya tuh sekolahnya di SDIT, kalau sholat di rumah, habis sholat berjamaah di rumah, dia wirid sholat dari A sampai Z beres dia gitu. Dari rumah Allahumma anta salamnya apal, apa namanya, kemudian apalagi itu zikir subhanallahnya bisa, doanya juga bisa gitu. Doanya bisa. Dari kelas 1 MI. Saya kagak ngajarin, gurunya yang ngajarin itu gitu. Kalau saya kan ngajarin orang gitu. Ini saya kan ngajarin kemana-mana, ngajarin orang. Anak saya masa saya ajarin juga, capek. Saya ngajarin orang ngajarin anak saya, udah benar begitu. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi pendidikan anak itu kewajiban kita. Maka kalau kita nggak punya kemampuan, nggak punya waktu, kita kasih kepada orang yang bisa ngajarin dengan bayaran, dan itu kewajiban. Bahkan kata Imam Abdul Aziz Al-Malibari itu pengarang kitabnya Fathul Mu'in. Kata Fathul Mu'in, sejak umur 7 tahun anak itu wajib diajarin oleh orang tuanya seluruh kewajiban syariat. Dari mulai kewajiban wudhu, dari mulai kewajiban sholat, pakai kain nutup aurat, kemudian perempuannya pakai hijab dari umur 7 tahun. Wajib. Datang waktu sholat, orang tua wajib nyuruh, tong sholat tong begitu. Urusan kagak sholat kan emang belum wajib, tapi orang tua punya kewajiban nyuruh. Nih puasa nih, datang waktu puasa orang tua punya kewajiban ngomong nyuruh, tong besok puasa begitu. Habis itu dia kagak puasa, makan kagak dosa, emang belum balik kan begitu. Tapi kalau udah balik kan tanggung itu dosanya. Tapi dari umur 7 tahun tuh kita punya kewajiban. Salah satunya ngajarin anak kita tentang siapa nabinya, siapa nama nabinya, bapaknya siapa, emaknya siapa, hijrahnya dari mana ke mana, istrinya siapa. Itu umur 7 tahun wajib dikenalin. Nyuruh aja kita nyuruh. Nyuruh. Urusan nanti kagak dikerjain kan emang belum wajib. Lama-lama nanti dia punya kebiasaan begitu. Lama-lama nanti punya kebiasaan. Kemudian yang ke berapa tuh? Yang ke mana tadi itu? Kan kagak sah 4 kagak sah. Laki jadi makmum perempuan. Yang kedua yang kagak sah, qudwatu rajulin bi khunsa, laki-laki jadi makmumnya khunsa. Nah tadi sudah disebut tuh. Jadi karena khunsa punya kemungkinan laki dan perempuan. Tapi kalau khunsanya ittadhahat dzukuriyatuhu, khunsa yang kelaki-lakiannya udah jelas. Dia kencingnya pakai kelamin laki, waktu baliknya keluarnya air mani, kemaluan laki perempuannya kagak aktif, kemudian punya kecenderungan kepada berarti laki. Cuman makruh hukumnya. Yang kagak sah itu laki-laki jadi makmum kepada khunsa yang masih muskil. Nah itu yang kagak sah. Kemudian yang ketiga yang kagak sah, qudwatu khunsa bimro'atin, khunsa jadi makmumnya perempuan, itu juga kagak sah. Sebab kalau khunsa punya kemungkinan laki, maka karena dia punya kemungkinan laki nggak sah jadi jadi makmumnya perempuan. Yang keempat, qudwatu khunsa bi khunsa, khunsa jadi makmumnya khunsa, kagak sah nih. Sebab dua-duanya ngebingungin nih.
Yang imam laki apa perempuan belum jelas. Yang makmum juga sah. Jadi punya sama-sama kemungkinan laki, kemungkinan perempuan, maka kedua-duanya tidak bisa saling mengikuti jadi imam atau jadi makmum. Maka kalau memang ada orang berdua tinggal satu rumah nih khunsa berdua, maka sholatnya sendiri-sendiri. Atau yang satu sholat ke masjid lah, jadi jadi makmum di masjid. Yang satu sholatnya di rumah. Yang pasti dua orang ini tidak bisa saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Nanti puasa ya, insyaallah pertemuan depan kita masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan. Iya, saya baru ngeh puasa bentar lagi tuh. Jadi biasanya saya tuh nulis buku, judulnya namanya Bekal Ramadan. Saya nulis buku Bekal Ramadan udah dari tahun 2000 berapa tuh nulis. Isinya soal puasa, dari mulai niat puasa, apa yang batalin, kodok puasa bagaimana, ibu hamil kudu ngapain, orang tua renta apa kewajibannya, dan seterusnya. Biasanya kalau pengen Ramadan itu dari tahun kemarin saya nyetak banyak. Habis nyetak saya bagiin tuh, tempat di mana saya ngaji saya bagiin gitu. Cuman tahun ini saya kagak nyetak. Sebab kaget toto puasa udah bentar lagi rupanya. Jadi kalau dulu ketahuan nih puasa bulan sekian, jadi duitnya dikumpulin, ntar kira-kira berapa bulan kita udah nyetak begitu. Sekarang tuh baru ngeh lah, sebulan lagi udah puasa rupanya. Jadi duitnya kagak disiapin, makanya kagak nyetak. Tapi nanti saya kirim nih PDF-nya, biar kalau mau nyetak pada nyetak sendiri. Nanti PDF-nya saya kirim ke Pak Irfan apa ke Bang Epe, ntar biar disebar. Jadi buku bekal Bekal Ramadan judulnya. Berapa cuman 90 halaman, tipis gitu. Jadi baca sambil nongkrong setengah hari itu beres. Beres itu udah langsung jadi ustadz itu udah. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau tanya jawab silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita yang banyak melakukan materi pada pagi hari ini. Sebelum dibuka pertanyaan, ada info dari DKM bahwa pelaksanaan Nisfu Sya'ban nanti di masjid kita dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 maghrib berjamaah, jadi hari Kamis maghrib. Kemudian untuk acara rawahan dan sholat tasbih dilaksanakan pada hari Ahad atau hari Minggu 16 Februari 2025. Sholat isya berjamaah di masjid kita. Jadi ada dua event yang terdekat dalam menyambut Ramadan ini. Yang pertama Nisfu Sya'ban hari Kamis malam Jumat, kemudian rawahan dan sholat tasbih pada hari Minggu malam Senin tanggal 16 Februari 2025. Ini sebelum saya kasih pertanyaan untuk jamaah hadir, ada pertanyaan lewat WA. Yang pertama pertanyaan dari Ibu. Ini fikihnya fikih muamalah kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, saya mengaji di masjid atau di majelis taklim kaum ibu. Di majelis taklim tersebut ada yang namanya simpan pinjam tapi tidak ada ribanya. Misalnya pinjam 200, bayarnya 200. Yang ingin saya tanyakan adalah, bolehkah ada transaksi seperti itu di dalam masjid? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, batasan waktu pelaksanaan sholat duha itu sampai jam berapa? Dua pertanyaan saja. Pertama soal transaksi di dalam masjid. Ulama mazhab Syafi'i menghukumi jual beli atau hal-hal yang hubungannya tukar menukar terkait dengan muamalah di dalam masjid itu hukumnya makruh begitu. Jadi tidak diharamkan tapi dimakruhkan, maka sebaiknya dipindahkan di luar masjid. Kalau kejadian di masjid boleh, ya boleh, cuman kagak bagus. Karena dulu Nabi SAW pernah
mendamaikan dua orang yang saling berhutang tuh di dalam masjid. Jadi ada orang yang marah-marah ke temennya begitu, baru ketemu lu, utang lu belum bayar gitu, di dalam masjid di Nabawi. Lalu Nabi Muhammad dengar orang ribut tuh di Nabawi, Nabi Muhammad nyamperin. Nah, kejadian itu itu kan sama, utang piutang sama jual beli itu sama bagian daripada fikih muawadhat namanya, fikih tukar menukar. Dan kemudian Nabi Muhammad nggak nyuruh keluar, justru Nabi Muhammad ngurusinnya di dalam Masjid Nabawi, lalu didamaikan. Ya udah, karena si dia ini nggak mampu, dia mampunya sekian. Jadi Nabi Muhammad mendamaikan dengan ada transaksinya. Maka kata ulama, bertransaksi di dalam masjid itu makruh. Kenapa kagak jadi boleh Ustaz? Kan Nabi Muhammad ngerjain. Sebab sebelumnya ada hadis larangan. Kan ada hadis yang melarang, tapi kemudian Nabi Muhammad ngerjain. Maka karena ada larangan, aslinya haram nih karena dilarang. Cuman karena Nabi Muhammad mengerjakan, berarti larangannya turun levelnya jadi kemakruhan, begitu. Itu soal usul fikihnya begitu. Larangan yang kemudian dianulir oleh hadis yang lain, maka larangannya jadi makruh. Artinya kalau ada majlis taklim, kemudian ada transaksinya jual beli begitu. Dari dulu kan majlis taklim ibu-ibu memang begitu. Iya, kalau nggak utang piutang seragam begitu. Kan kan ya. Termasuk arisan itu kan juga bagian daripada muawadhat, itu jual beli tukar menukar, itu arisan. Nunar itu di masjid. Jadi dimakruhkan. Maka sebaiknya dipindahkan begitu ya. Kalau dalam masjid nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, waktu duha itu mulainya sejak terbit matahari. Sekiranya yang penting matahari udah nongol 1 bulan penuh, masuk waktu duha sampai matahari pas di atas kepala. Jadi kalau matahari di atas kepala nih, yang mana kalau kita lihat ke bawah, bayangan kita tuh kita injek sendiri. Kagak panjang ke timur, kagak panjang ke barat, kita injek sendiri. Ketika bayangan kita udah nongol di arah timur, berarti matahari udah jatuh ke barat, itu masuk waktu zuhur begitu. Nah, jadi bahasa begini, kalau bayangan kita masih ada di barat, berarti kan mataharinya di timur tuh, itu masih waktu duha. Lama-lama bayangan kita pendek, udah nggak ada lagi bayangan ke timur, hilang, udah berhenti waktu duha. Karena itu pas matahari udah di atas kepala. Jadi kalau sekarang zuhurnya jam 12:10, berarti sholat duha berhentinya kira-kira jam 12:07 atau 8. Sebab kan waktu istiwa tuh, waktu matahari pas di atas kepala tuh sebentar, nggak lama. Jadi kira-kira 3 menit 2 menit. Jadi jam 12 nih sekarang, siang jam 12 masih bisa sholat duha. Cuman malaikat udah capek kali nurusin. Udah mahal, sudah siang banget. Orang kalau malaikat bisa ngomong, gue tungguin dari pagi baru sholat sekarang. Tapi nggak apa-apa, itu waktu duha emang sampai matahari pas di atas kepala begitu. Oke? Ada lagi? Ingin bertanya langsung Bapak dan Ibu, saya persilakan sebelum kita tutup dengan doa. Kalau ada kita tutup dengan doa. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Allah berikan kecukupan bagi kita yang merasa kekurangan. Allah juga berikan jalan keluar bagi kita yang sedang dalam kesusahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an
وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan yang kedua kita pada hari telah selesai. Informasi untuk infak tarikh subuh sebesar 819.000 rupiah dan masyarakat. Dan untuk jamaah yang tidak kebagian Senin kedua bisa bergabung dengan kita sama bersama. Terima kasih. Mohon maaf atas kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya nggak diminum, saya puasa.